memijatnya seperti itu, kemudian kakinya Brigu Muni dipijat seperti itu, pasti sakit sekali kaki Anda. Dan melihat hal ini, apa yang dilakukan Sri Wisnu, Brigu Muni itu menjadi sangat terharu ya, bagaimana beliau menangis melihat keagungan dari Tuhan Sri Wisnu. Brigu went to the giving his conclusion to the great savior, went back. He is the highest mode of goodness. So in order to become a sadhu, you must always stay in the need of good. That night when you go to sleep, or eat too much sweet, too much chili, or become lusty, there is that mode. Dan kemudian Brigu Muni mengatakan kepada para resi-resi agung yang berkumpul pada saat itu ketika kembali dari tempat kediaman Sri Wisnu, mengatakan, oh dia berada dalam tataran sifat kebaikan yang tertinggi. Inilah sebagai seorang penyembah harus ada dalam tataran melebihi sifat kebaikan seperti itu. Tetapi kadang-kadang ketika penyembah seperti itu, kita seperti itu, makan makanan yang manis-manis pada malam hari ataupun yang sangat pedas seperti itu, tiba-tiba kita akan menjadi cepat sekali marah ya, kemudian marah-marah, kemudian seperti itu, apa yang dia lakukan seperti itu, kemudian atau kadang-kadang dia menjadi nafsu seperti itu, dipengaruhi oleh nafsu yang sangat besar seperti itu, dan ini bukanlah sifat kebaikan. I remember when I was little boy, my mother told this story. Again now Krishna Bhagavan. Dan cerita yang disampaikan, kisah yang disampaikan oleh Guru Maharaj tadi itu sebenarnya Guru Maharaj sudah pernah diceritakan oleh ibu beliau ketika masih kecil. Tetapi ketika sudah besar, Guru Maharaj kemudian membaca Krishnabhu, ternyata cerita itu ada di Krishnabhu. Dan itu. You have to copy. Tetapi kita tidak boleh mengkopi Brigu Muni ya, kita tidak boleh mencontoh. Nanti datang ke Vaikuntha menentang Sri Wisnu. Don't have to do Haridasthana. Follow it. Kita tidak harus menjadi seperti Haridas Thakur, tetapi kita harus mengikuti perintah-perintah dari Haridas Thakur. Karena itu adalah tataran yang sangat tinggi ya. You should not copy them. Not eating this. After 3 days eating little bit butter with Lognata. You should not do, you will die. Ya, kita tidak boleh mengkopi mereka ya, seperti yang dilakukan oleh Raghunath Goswami. 3 hari berpuasa, di hari ketiga hanya minum sedikit buttermilk. Kalau kita melakukannya, apa yang terjadi? Kita akan mati. Ya. Jayananda once opened a center. Now, early days opening a center means get some money, hire some building, some small building, and some preach to some boys, girls, and they come and do little other things, not everything, everybody told them to preach strictly at that time. They follow the may not be gradually. And he is there, he has to collect food, to make things, and teach others how to do it. So his behavior is so nice, everybody remembers. Yeah. Ya, jadi seperti halnya Prahlad Maharaj, Rukmini Dewi seperti itu, mereka kita tidak bisa tiru apa yang mereka lakukan, tetapi kita harus mengikuti apa yang jejak kaki mereka seperti itu. Seperti contoh Jayananda Prabhu ini, bagaimana Jayananda Prabhu itu suatu saat diberikan kesempatan untuk membuka tempel baru di Amerika pada saat itu, dan seperti kita tahu bersama, untuk membuka tempel itu artinya adalah kita harus mengumpulkan uang, kemudian menyewa gedung, kemudian kita harus menyiapkan segala sesuatu, mengajari orang-orang untuk melakukan arati. Mungkin pertama-tama melakukan arati kepada gambar-gambar terlebih dahulu, bukan arca secara langsung. Kemudian bagaimana kita melayani orang yang datang ke dalam kesadaran Krishna yang tidak melakukan atau tidak mengikuti prinsip-prinsip dengan tegas, karena pada awal-awal kegiatan kesadaran Krishna di Amerika seperti itu, orang-orang yang datang ke dalam kesadaran Krishna itu mereka tidak mengikuti prinsip dengan tegas, mereka tidak bercukur, yang mereka masih ada jambang, kumis yang lebat seperti itu. Mereka datang, kemudian bagaimana tugas dari
tempel itu atau pengurus tempel itu untuk mengajarkan mereka sehingga menjadi penyembah yang baik, mengikuti 4 prinsip dengan baik.